Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Helmida Putri dari jurusan Akuntansi Universitas Mercubuana Jakarta. Video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas besar 2 untuk mata kuliah Statistik dan Bisnis dengan dosen pengampu Bu Erma. Halo teman-teman, di sini saya akan menguji normalitas dan pengobatannya. Di sini saya udah punya data ya. Jadi tinggal kita copy aja nanti. Oke, kita ke SPSS, ke variable view. Itu diketik X1, X2, X3, X4, X5 dan Y. Nah, di sini saya desimalnya itu ganti 0. Nah, yang di samping desimal kan kosong. Mari kita isi. Nah, di sini tulisannya kepemilikan institusional. Nah, kita tahu kata-kata label ini dari datanya ya, teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri data kalian gimana gitu. Jadi kita ngikut data kalian. Misalnya kalau data kalian kualitasnya pertama di X1 gitu. Jadi kita ngikut. Nah, jadi di sini udah sampai komite, kualitas laba, dan terakhir nilai perusahaan. Nah, ini make sure-nya diganti ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini ke data view. Nah, jadi ini tabel ini buat namain gitu. Nah, di sini lalu kita copy ya angkanya dan pindahkan ke SPSS. Nah, kalau sudah begini kita lanjut ke pengujiannya. Analyze, regression, linear. Nah, ini kita masuk dependent ini kita pindahkan ke nilai perusahaan, kita pindahkan ke dependent, dan X1 sampai X5 kita pindahkan ke independent. Lalu statistik ke description sama culinary dan Durpin, dan yang bawahnya Durpin, baru continue, lalu plot. Itu Zped itu masuk ke X, dan Zpio itu masuk nih. Nah, baru kita checklist, history, dan normal, baru continue. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita save dan understand, lalu kita cek aja yang understand. Nah, lalu continue, lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini, selanjutnya kita nguji lagi. Analyze, no payment, ya, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, understand ini pindahkan ke samping R1 nya. Nah, ini lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini, data tidak normal karena kurang dari 0,05. Nah, di sini teman-teman, di sini udah ada 002. Nah, 002. Nah, di sini tidak
data tidak normal karena kurang dari 0,05. Jadi nanti kita akan mengobatinya. Nah, jadi kita akan mengobatinya ya. Caranya ke transform komputer, terus ini diketik sqrt underscore x1. Nah, lalu yang di function group ini kita pilih arithmetic. Nah, lalu yang di bawahnya itu kita pilih sama kayak yang di target sqrt. Nah, lalu kita masukkan x1 nya, lalu oke. Nah, kalau sudah begini kita lakukan berulang kali, kayak kan tadi x1 sampai, jadi kita lakukan sampai y gitu teman-teman. Kita harus nguji semuanya. Jadi cuman tinggal diganti-ganti aja itunya, yang x1 yang tadinya x1 jadi x2, yang tadinya x2 jadi x3 gitu. Nah, kita tungguin ya teman-teman sampai y. Nah, ini udah x4, lalu x5. Nah, ini terakhir ya y. Nah, kalau sudah begini kita uji lagi. Nah, di sini tabelnya udah banyak ya, dari 1 sqrt sampai y. Nah, di sini udah banyak, yang tadinya cuma sampai y ya. Nah, ini lanjut kita uji lagi. Analyze, regression, linear. Nah, kita reset dulu nih teman-teman. Kita masukin short y-nya ini ke dependent, dan x1 sampai x5 itu ke independent. Lalu kita save. Nah, lalu kita checklist yang understand. Nah, itu kita checklist dan continue, lalu oke. Nah, kalau sudah begini teman-teman, kita uji sekali lagi ya teman-teman. Analyze non-performance. Nah, ini kita reset. Ini paling bawah. Nah, understandnya kan ada 2, jadi kita uji satu lagi, lalu oke. Nah, teman-teman, di sini sudah ada signya teman-teman. Data telah didistribusi normal karena nilai signya lebih dari 0,05 gitu teman-teman. Jadi di sini datanya udah pulih kembali yang tadinya sakit gitu teman-teman. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan autokorelasi dengan data yang tadi yang kita pakai ya. Nah, kalau sudah begini kita langsung aja ya ke analyze, regression, linear. Nah, nilai y-nya itu masuk ke dependent dan x-nya itu masuk ke independent. Habis itu statistik,
Habis itu klik yang Durbin Wharton, lalu kita save ke checklist lagi yang Unson, lalu kita oke. Nah, hasilnya begini ya. Nilai DW pada output adalah 1,506. Nah, buka tabel DW yang diperhatikan pada kelima karena variabel X yang digunakan yaitu X1 sampai X5, kemudian total yaitu 31, data nilai DL 1,0904 dan DU 18252. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai Durbin Wharton lebih dari nilai DL dan DU, yang berarti terjadi autokorelasi. Nah, yang dilihat ini Durbin Wharton ya, teman-teman. Kalau sudah begini, kita langsung ke pengobatannya. Transform component variable. Nah, di sini kita ketik lag underscore res. Nah, di sini function groupnya all. Terus kita langsung nyari yang bawahnya lag 1. Nah, langsung masukin y-nya res 1, lalu oke. Dan kita uji lagi, analyze, regression, linear. Lalu ini kita reset dulu dan masukkan lag resnya ke independent dan standar ke dependent. Tujuannya adalah untuk mengetahui confidence kolerasi angka 0247 akan menjadi rumus di metode 0247. Nah, di situ kan ada tuh lag res itu 247. Jadi depannya harus 0. Nah, kita ke transform lagi. Transform variable, lalu reset dulu. Nah, kita masuk ke lag lagi. Tapi ini bedanya X1. Nah, lag X1. Nah, ini sini jadi kita makanya masukin rumusnya 0247. Nah, yang diganti cuman X1. Misalnya dia lagi nguji X2, ganti X2 gitu doang sih, teman-teman. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Nah, rumusnya begini, teman-teman. Nah, lalu oke. Nah, kalau udah kayak gini kan X1-nya udah keluar ya. Nah, jadi kita uji sampai ya, teman-teman. Kita harus uji semuanya, teman-teman. Jadi kita harus tahu. Nah, ini kayak diganti doang nih X2-nya gitu, lalu oke. Nah, gitu. Ini uji X3-nya. Diperhatiin ya, teman-teman, soalnya takut bingung gitu kan. Nah, ini udah X4, teman-teman. Ini X5 ya. Nah, ini yang terakhir Y.
lalu oke. Nah, kalau udah begini kita tinggal uji yang terakhir. Ya teman-teman, ke analyze, regression, linear. Nah, di sini reset dulu, masukkan variabel y, lag yang y. Nah, dan x nya itu masuk ke independen. Lalu kita kasih stick, itu checklist Durbin Walson, klik terus lalu save, klik yang redual and standard, lalu oke. Nah, ini data telah lolos dari autokolerasi karena nilai DW tidak naik menjadi 1881, lebih tinggi dari nilai LD 1094 dan DU 18252 pada tabel DW. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.